Al-Furqan Jember, Qur'ani dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, merupakan nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kekuatan untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang dipertemukan dengan Ramadan diberikan kekuatan untuk mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah. Kita patut bersyukur diberikan dua kenikmatan tersebut, yaitu kenikmatan berjumpa dengan Ramadan dan kenikmatan untuk menjalankan ibadah-ibadah. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan sehingga bisa melalui Ramadan ini hingga akhir, dan semoga ibadah kita mulai dari tanggal 1 Ramadan hingga akhir nanti diterima oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil tema sesuatu yang menjadi rahasia ketenangan hidup kita, sesuatu yang menjadi kunci bagaimana kita bisa menjalani hidup ini lebih tenang, terhindar dari kegelisahan, kegundahan, ketidaktenangan. Apa itu? Yaitu penyakit cinta dunia. Ya, dikatakan penyakit karena kadarnya, dosisnya berlebihan. Karena memang untuk menghilangkan sama sekali rasa cinta terhadap dunia sepertinya tidak mungkin ya. Dalam sebuah ayat, yaitu surat Al-Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati." Ya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Apa aja? Yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Ya. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Allah telah menjadikan pandangan manusia mencintai hal-hal yang duniawi. Ya. Tapi masalahnya ketika rasa cinta ini nanti dosisnya, kadarnya berlebihan, ya, sehingga menjadi sebuah penyakit sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya terhadap harta begitu besar, ya, begitu dalam, ya, cintanya kepada harta benda, kepada dunia. Nah, ini yang menjadikan hidup kita menjadi tidak baik. Ya, nanti akan kita bahas dua hal, yaitu mengapa cinta dunia yang berlebihan ini menjadikan hidup kita tidak tenang, dan bagaimana solusinya untuk mengobati cinta dunia yang berlebihan. Yang pertama, kita pakai pendekatan ilmu cinta. Ya, tentunya kita semua sudah paham ya, bahwasanya apa-apa yang dicintai manusia, jika orang lain juga mencintainya, dan ketika orang lain mendapatkannya, akan muncul rasa apa? Rasa cemburu. Ya, contohnya
Contohnya kalau kita dapat undangan ini ya, undangan walimah ya. Di undangan itu tertulis nama yang kita tidak tahu, nggak kenal ya, nggak ada rasa ya, nggak cinta ya. Tentunya ya nggak ada rasa cemburu ya, biasa-biasa aja. Beda mungkin kalau di situ yang tertulis nama yang mungkin kita cinta juga ya, tentunya akan ada rasa cemburu. Nah, efek selanjutnya apa? Efek selanjutnya dari rasa cemburu adalah muncul rasa iri atau dengki. Nah, inilah. Jadi sumber dari rasa iri atau dengki adalah karena seseorang memiliki kecintaan yang sama. Jadi manakala seseorang itu sama-sama cinta terhadap dunia, maka dia akan iri atau dengki terhadap raihan-raihan keduniaan orang lain. Nah, inilah yang menjadikan sumber ketidaktenangan atau kegelisahan. Ya, jadi setiap yang diraih oleh orang lain, dia merasa iri atau merasa dengki. Kenapa? Karena sama-sama mencintai. Atau bahkan ketika dia sendiri sudah mendapatkannya, dia juga tidak tenang ya. Kenapa? Karena tabiat manusia, dia akan membandingkan dengan orang lain. Ya, kok kurang ya? Kok masih segini ya? Sudah bagus yang dimiliki, tapi melihat punya orang lain masih lebih bagus, merasa kurang dan merasa kurang. Ya. Sebagaimana disitir oleh Allah SWT dalam surat At-Takasur, Allah berfirman, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megah telah melahirkan kamu ya. Jadi berbangga-banggahan, bermegah-megahan ya, masih merasa kurang ya, sudah dapat 3 masih pengen 5, sudah dapat 5 masih pengen 7, dan seterusnya ya, berlomba-lomba, bermegah-megahan, berbangga-banggahan. Ya, ini yang menjadikan orang merasa tidak tenang, mengejar dunia terus. Karena itu, sahabat-sahabat muslim, saudara-saudaraku sekalian, 2 hal yang begitu mengherankan. Ya, 1 terjadi kepada orang yang cinta dunia, dan yang satunya lagi terjadi pada orang yang beriman. Apa itu? Bagi orang yang cinta dunia, ya, begitu cinta kepada dunia, kita akan heran. Kenapa? Karena dia dapat dunia, gak tenang. Apalagi dia gak dapat dunia, lebih gak tenang lagi ya. Jadi dapat dunia pun tidak menjadi jaminan dia menjadi tenang. Ya, justru di sini dikatakan dia akan merasa kurang dan merasa kurang. Ya, itulah yang terjadi ketika seseorang begitu mencintai dunia. Dan yang menakjubkan yang kedua adalah terjadi kepada orang yang beriman. Ya, sebagaimana yang dilansir oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, sungguh menakjubkan perilaku orang mukmin. Ya, semua keadaan adalah baik baginya. Jika memperoleh kesenangan, dia bersyukur dan itu adalah baik baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar dan demikian itu adalah baik baginya. Masya Allah ya. Jadi kalau orang beriman tanpa harta atau dengan harta sama-sama bahagia ya. Ketika disempitkan oleh Allah, dia mampu bersyukur. Ketika dilapangkan oleh Allah SWT, dia mampu bersyukur ya. Ketika disempitkan, dia mampu bersabar ya. Sebaliknya, orang yang begitu cinta dunia, kondisi apapun gelisah, resah ya. Dapat harta resah, gelisah, apalagi nggak dapat harta. Inilah 2 kondisi yang kebalikan ya. Semoga kita diberikan keimanan oleh Allah SWT. Kemudian bagaimana terapinya? Ada 2 terapinya. Yang pertama adalah
mengingat kematian, ya. Mengingat kematian. Dengan mengingat kematian kita akan menyadari bahwasanya kehidupan ini ya, cuma sementara dan kita harus menyiapkan bekalnya. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Apa itu? Hari akhirnya, ya, ketika dia sudah meninggal di alam kubur nanti, apa yang sudah kita persiapkan. Nah, ini yang menjadi penawar dari rasa cinta yang begitu dalam terhadap dunia, sehingga kita tidak bakhil, kita tidak mengeman-eman untuk menggunakan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa berupaya meningkatkan iman kita, keyakinan kita terhadap hari akhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga nanti di akhirat, ya. Karena tabiat manusia, dia mau meninggalkan sesuatu yang dia cintai demi sesuatu yang lebih dia cintai. Ini katanya Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kita akan mudah untuk meninggalkan sesuatu yang kita cintai karena sesuatu yang lebih kita cintai. Nah, kalau kita tidak beriman kepada hari akhirat, surganya, sesuatu yang begitu indah, sesuatu yang begitu mempesona, begitu menawan, ya. Bagaimana kita mampu meninggalkan dunia ini kalau kita tidak memiliki keimanan? Dan sekali lagi, ini juga menjadi kunci rahasia ketenangan. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW tadi, bahwasanya sungguh menakjubkan kondisi orang yang beriman. Sebagaimana gambaran Nabi SAW, bagaimana beliau menjalani hidupnya begitu nyaman, ya. Ketika ke rumah menemui istrinya, gak ada makanan, ya tenang-tenang saja, beliau langsung berpuasa, ya. Gak ada makanan, ya beliau langsung berpuasa, ya. Ketika ada makanan, ya beliau langsung makan. Ketika lauknya cuma cuka, beliau berkata apa? Sebaik-baik lauk adalah cuka. Masya Allah, ya. Jadi apapun kondisinya, kondisi lapang atau kondisi sempit, mampu dijalani dengan bahagia. Kenapa? Karena ada dua senjata yang Allah bekali kepada orang-orang beriman, yaitu senjata sabar dan syukur, yang mana dua senjata ini menjadikan setiap orang mampu berbahagia dalam semua kondisi. Semoga puasa ini bisa meningkatkan keimanan kita, bisa memberikan pelajaran pada diri kita bahwasanya kebutuhan kita sebenarnya cuma sedikit, ya. Semoga kita mampu melalui segala kondisi yang Allah hadapkan, yang Allah berikan dengan sabar dan syukur. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.